Suci, suci, suci. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari jemaat sekalian, kita datang dan kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungi betapa kasih Tuhan telah menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita mau merenungi juga pengorbanan yang telah Tuhan telah berikan pada kita. Kita mau angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
jemaat sekalian, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa di pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk bersekutu bersama walaupun online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin Tuhan hati dan pikiran kami, biarlah sungguh ibadah pada hari ini bisa memuliakan Engkau dan mengharumkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sejak ada Tuhan Yesus di dalam hatiku, hidupku ada perubahan yang ajaib. Walaupun gelora ombak menyerang, tapi kita tetap ada sukacita karena Yesus beserta kita selalu. Mari kita angkat pujian Sejak Yesus di Hatiku. Hatiku, jiwaku rindu pencerahan terangnya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Mari jemaat sekalian, kita membuka Alkitab kita mau membaca beberapa bagian dari Alkitab. Kita mau membaca dari Yesaya 58 ayat yang pertama sampai ke-12. Yesaya 58 ayat pertama sampai ke-12. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Singer akan membantu untuk membacakan ayat yang kedua. Begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan dengan benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar. Mereka suka mendekat kepada Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti
gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang engkau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelahiman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, yang mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi baris depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Kau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bersama-sama, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita meminta Tuhan mengubahkan hati kita senantiasa menjadi baru, semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart,
Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang di pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih harus melakukannya secara online, tetapi Musa mempunyai satu keyakinan dan Musa percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan Tuhan berkarya di dalam dan melalui ibadah yang kita lakukan. Musa juga selalu berdoa, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memberi kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang bermutasi dan juga telah banyak mengalami penularan kepada banyak orang. Mari kita sebelum membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong akan setiap kami yang akan membaca dan mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu ini boleh mengajar setiap kami. Firman-Mu ini boleh menolong setiap kami untuk boleh dapat mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan boleh turun atas hamba-Mu, otoritas, wibawa dan kuasa Tuhan boleh turun menyertai akan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah dibacakan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya ke-58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Musa selanjutnya hanya akan membacakan mulai ayat yang ke-6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberkati dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mempelajari, merenungkan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang boleh mendasari kehidupan mereka secara pribadi, lepas pribadi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau melihat, mencermati, meneliti kehidupan yang ada di dalam masyarakat, maka kita akan menemukan satu fakta dan satu kebenaran. Ada dua macam kelompok manusia ataupun dua macam kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mengisi hidupnya dengan sesuatu yang bernilai. Orang-orang yang melakukan hidupnya untuk sesuatu yang bermakna. Dan orang-orang yang hidupnya bisa menjadi inspirasi dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Bahkan kehidupan yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan, itu memberikan satu dampak dan pengaruh yang besar. Dan terjadi satu perubahan, baik di dalam diri mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat. Bahkan itu bisa memberi pengaruh yang besar bagi sejarah yang ada di dalam dunia. Kekristenan mencatat seorang tokoh reformator yang besar, yaitu Bapak Martin Luther.
Dia pernah melakukan satu pengaruh, satu perubahan yang besar di dalam kehidupan secara kekristenan. Dan perubahan itu tetap bisa dirasakan sampai dengan saat hari ini. Namun demikian, kita juga seringkali menemukan ada kelompok orang yang hidupnya diisi ataupun melakukan sesuatu yang tidak bernilai. Akibatnya bukan hanya merusak diri sendiri, bahkan dia merusak orang lain, memberikan satu pengaruh, memberikan satu dampak yang sangat amat tidak baik. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan iman Kristen kita bisa menjadi satu agen perubahan. Namun demikian, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat, mempelajari tentang kehidupan umat Israel sebagaimana yang tercatat di dalam teks Yesaya pasal yang ke-58 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita ingin mencoba meneliti, kita ingin mencoba melihat umat Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Bagaimana dengan kehidupan ibadah mereka? Bagaimana dengan kehidupan praktek keseharian mereka? Adakah mereka juga mencerminkan sebagai agen perubahan sebagaimana yang Allah kehendaki? Secara kasat mata, kita bisa melihat melalui teks yang sudah kita baca, kehidupan religius umat Israel luar biasa baik. Hal itu bisa kita lihat melalui kehidupan berpuasa yang mereka lakukan. Umat Israel adalah umat yang suka berpuasa sebagai satu ekspresi, sebagai satu ungkapan hati yang merana, hati yang hancur, hati yang rindu untuk dekat kepada Tuhan. Mereka memiliki satu kerinduan untuk menyelidiki dan mempelajari jalan-jalan Tuhan. Mereka ingin mengerti, mereka ingin mengenal hukum-hukum yang benar, hukum-hukum yang adil, kehidupan yang jujur, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka juga bertanya kepada Tuhan tentang hukum yang Tuhan ajarkan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara pandangan kasat mata manusia, kita bisa melihat bahwa kehidupan religius umat Israel sungguh baik dan luar biasa. Namun, betapa terkejutnya kita ketika melihat respon Tuhan terhadap kehidupan religius dari umat Israel. Tuhan murka dengan mereka. Tuhan tidak senang dengan hidup keagamaan mereka, dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka kerjakan. Tuhan sungguh-sungguh tidak senang dengan hal ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apa masalahnya? Bukankah seharusnya Tuhan senang? Mereka rajin di dalam beribadah. Mereka rajin di dalam berpuasa. Mereka senang untuk menyelidiki, mempelajari jalan-jalan Tuhan. Mereka berusaha mengenal hukum-hukum Tuhan. Mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukankah sudah sewajarnya dan seharusnya Tuhan merasa senang? Tetapi kenyataannya yang terjadi justru Tuhan murka. Tuhan sangat tidak senang. Why? Ada apa?
Ternyata realitas praktek religiusnya berbeda dengan apa yang kita lihat secara kasat mata. Kesalehan mereka bersifat palsu. Secara kasat mata kelihatannya mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Tuhan. Ternyata ibadah yang mereka lakukan hanya bersifat formalitas belaka. Bukan didasarkan oleh hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan didasarkan oleh hati yang betul-betul rindu mengalami Tuhan. Menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan didasarkan oleh hati yang tulus untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama sekali bukan. Bahkan antara ibadah dan kehidupan praktis yang mereka jalani tidak terkoneksi, tidak selaras, tidak sejalan. Jauh berbeda ketika kehidupan mereka berada di rumah Tuhan dengan kehidupan mereka dalam keseharian. Ada sesuatu yang sangat kontras sekali. Mereka, Alkitab mencatat, tidak peduli dengan keadaan orang lain. Mereka cuek dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Mereka cuek dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang lain. Bahkan dikatakan mereka suka berbantah-bantahan. Tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Menganggap diri paling benar. Ingin merasa paling hebat. Bahkan dikatakan tidak jarang mereka berkelahi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, menyedihkan? Tidak menutup kemungkinan kalau tidak hati-hati, itu pun terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan mereka juga suka menindas orang-orang yang lemah, mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Dan tentunya hal ini Tuhan tidak berkenan. Membuat hati Tuhan sangat amat sedih. Membuat hati Tuhan tidak suka dengan cara ibadah dan praktek hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan murka kepada mereka. Lalu kita bertanya, sebenarnya apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan tuntut? Apa yang Tuhan minta dari kehidupan umat Israel? Dari kehidupan umat Tuhan. Termasuk dari saudara dan saya. Sebagai orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita semua? Saudara, Tuhan menuntut umat Israel, termasuk kita, memiliki hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Ketika kita melihat orang yang menderita, ketika kita melihat orang yang kelaparan, ketika kita melihat orang yang membutuhkan uluran tangan, ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan,
Tuhan mau hati kita, hidup kita ada belas kasihan. Seperti Yesus ketika melihat orang banyak, seperti domba yang tiada bergembala, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita memiliki hati seperti hati Yesus. Mata seperti mata Tuhan Yesus. Telinga seperti telinga Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan juga menghendaki agar umat Israel, orang-orang percaya, tidak menjadi orang yang egois, yang hanya berfokus kepada diri, yang hanya mementingkan diri, tidak peduli kepada orang lain, tidak mau tahu apa yang terjadi di lingkungan, di masyarakat, di sekitar kita, di mana kita berada. Saudara-saudara, Tuhan mau kita peduli kepada orang-orang, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa, di mana kita berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui beberapa minggu terakhir, perkembangan pandemi COVID-19 melonjak begitu luar biasa di negara kita Indonesia. Saudara, bagaimana respon kita? Melihat, mendengar, menghadapi situasi yang seperti ini. Adakah kita pernah menangis untuk bangsa kita? Berdoa untuk bangsa kita? Memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita? Sebagaimana kita ketahui, ada banyak orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Pernahkah kita berdoa untuk mereka? Atau kita hanya berfokus kepada diri kita? Salah satu kesedihan yang mendalam ketika Musa membaca, mendengar berita, ada begitu banyak orang yang mencoba mengeruk keuntungan di tengah-tengah penderitaan orang lain. Banyak obat yang menjadi langka oleh karena keegoisan. Ada begitu banyak orang yang tidak tertolong oleh karena orang begitu egois, begitu serakah, hanya memikirkan diri dan mementingkan diri, tidak peduli kepada orang lain, tidak pernah memikirkan orang lain. Musa berharap itu tidak terjadi di dalam diri kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau ketika kita beribadah kepada Dia, ibadah yang kita lakukan benar-benar didasari oleh hati yang menghormati Tuhan, hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, hati yang tulus, bukan oleh karena mencari kepentingan, bukan hanya karena sekedar formalitas belaka, tapi betul-betul kita rindu berjumpa Tuhan, mengalami Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, merasakan indahnya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau ketika kita menjalani kehidupan kita, kita berlaku adil kepada orang lain. Kita tidak hanya ingin diperlakukan adil,
Tapi Tuhan juga mau kita memperlakukan orang lain dengan adil. Hidup di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran. Memperjuangkan kebenaran. Jangan justru sebaliknya. Memutarbalikan kebenaran. Kita hidup di era, di zaman, di mana kita bisa menemukan yang benar bisa menjadi salah. Yang salah bisa menjadi benar. Oleh karena satu dan lain hal. Betapa celakanya kita sebagai anak Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Kalau hidup kita seperti itu. Tentunya Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntut, Tuhan menghendaki. Supaya mereka umat Israel dan kita orang-orang percaya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan. Ibadah yang kita lakukan. Itu membuat kita mengalami satu pembaharuan. Secara spiritualitas. Hidup kita diubahkan. Hati kita semakin mencintai Tuhan. Hidup kita semakin takut akan Tuhan. Hidup kita semakin takut untuk melakukan dosa. Dan Tuhan juga mau kehadiran, keberadaan, hidup setiap kita menjadi agen perubahan di dalam dunia ini. Bukankah ini yang Tuhan Yesus pernah katakan? Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara di sini sedang berbicara tentang kualitas hidup iman Kristen. Kualitas hidup orang-orang percaya. Hidup kita harus menunjukkan satu kualitas sesuai dengan identitas kita. Di sini Tuhan Yesus juga sedang berbicara tentang kesaksian hidup daripada iman Kristen. Bukan sekedar teori, bukan sekedar pemahaman, tapi praktek yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga Tuhan Yesus sedang berbicara bagaimana kehadiran kita, eksistensi kita bisa memberi pengaruh, membawa satu perubahan. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, anggota keluarga kita, masyarakat, bahkan bagi dunia di mana kita berada. Itu yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bill Crowder, dia mengatakan,
perubahan yang sejati akan membuat seseorang itu menjadi teguh di dalam mengikut Tuhan. Secara khusus ketika mereka melewati persimpangan di dalam hidup mereka. Saudara, kita harus jujur sebagai orang Kristen. Ketika kita masih hidup di dalam dunia, ada banyak persimpangan di dalam perjalanan hidup kita. Ada saat-saat di mana kita mengalami masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat berat. Ada satu perasaan tidak berdaya, rasanya ingin menyerah. Mungkin sekarang kita sedang merasakannya. Di tengah-tengah pandemi yang begitu hebat. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang hancur-hancuran. Pekerjaan sulit, usaha menurun, sementara kebutuhan hidup terus harus berjalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang perubahan yang sejati, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yang meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang mencipta langit, bumi, beserta segala isinya. Allah yang mengontrol secara kehidupan kita. Masa lalu, masa sekarang, bahkan hari ke depan. Di dalam kehidupan kita. Kita meyakini Tuhan memegang kendali di dalam sejarah kehidupan kita. Dan kita percaya di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit ada Tuhan. Sehingga kita tetap bisa berjalan di dalam kebenaran. Kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tetap bisa menyaksikan iman kita kepada dunia. Hati kita bisa melimpah dengan rasa syukur di tengah-tengah kekurangan yang kita alami. Iman kita bisa tetap meyakini Tuhan itu begitu hidup di dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan di mana kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan kita. Kesaksian hidup kita menjadi satu contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga bisa mempengaruhi orang lain, merubah paradigma. Bahkan pada akhirnya, kita bisa bawa memenangkan mereka bagi Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa langkah praktis yang kita bisa lakukan sebagai agen perubahan yang Tuhan inginkan bagi kita di tengah zaman, di tengah dunia, di tengah masyarakat di mana sekarang kita berada. Yang pertama, saudara, taatilah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah berkaitan pencegahan, penanggulangan pandemi COVID-19. Beberapa waktu terakhir ini, pemerintah menetapkan PPKM. Mari kita taati sebagai orang percaya. Jangan melanggar. Itu menjadi satu kesaksian yang hidup. Pemerintah mendorong kita untuk prokes. Pakai masker. Pakailah masker dengan baik.
Itu bukan hanya akan melindungi diri kita, tapi juga akan melindungi orang lain. Pemerintah mendorong, menghimbau kita untuk ikut program vaksinasi. Ikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan tolak. Pemerintah memikirkan yang terbaik untuk kita. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah orang Kristen yang baik. Jadilah orang Kristen yang taat aturan pada pemerintah. Jadilah orang Kristen yang menjadi contoh bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan, bagaimana menjalankan peran kita, fungsi kita sebagai agen perubahan Allah di tengah zaman, di tengah dunia di mana sekarang kita berada. Mari kita doakan bangsa kita. Mari kita ulurkan tangan kita bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang menanti uluran tangan kita. Sentuhan kasih yang saudara berikan, yang didasarkan oleh hati yang mengasihi, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus, itu akan menjadi sentuhan yang bisa berubah hidup dan pribadi seseorang. Mungkin hal yang sangat sederhana yang kita lakukan, tapi itu memberi makna yang luar biasa. Maukah saudara menjadi agen-agen perubahan Allah? Agen perubahan Allah, menjadi agen perubahan bagi zaman di mana sekarang kita berada. Itu tidak bisa terlepas antara kehidupan ibadah yang kita lakukan di gereja. Sekarang kita secara online dengan praktek keseharian di dalam kehidupan kita. Itu harus menyatu. Ibadah yang kita lakukan harus merubah kehidupan kita. Ibadah yang kita lakukan harus membuat kita lebih hidup takut akan Tuhan, lebih menghormati Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan membuat kita mengasihi sesama kita dan hadir menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang boleh terus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong, boleh mengajar mereka bagaimana seharusnya mereka menjalankan praktek ibadah dan keseharian hidup mereka, sehingga mereka belum menjadi agen perubahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap jemaat-Mu satu demi satu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama akan berdoa. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk bangsa kita. Yang kedua, kita teringat untuk jemaat-jemaat yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh jasmani.
siapapun mereka, mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau begitu mengasihi bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan ekonomi, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat dengan sangat signifikan, Tuhan tolong agar masalah COVID ini bisa ditangani dengan baik, dengan serius, sehingga segala sesuatunya bisa teratasi dengan baik. Kehidupan bisa kembali normal. Kami berdoa untuk kebutuhan obat-obatan yang sekarang agak langka bagi mereka yang membutuhkan. Mari Tuhan tolong agar pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan solusi bagaimana menangani dan mengatasi akan hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang suka menimbun obat, menjual dengan harga yang sangat mahal, yang akhirnya menyusahkan dan menyengsarakan bagi banyak orang. Mohon Tuhan Kau mengampuni mereka, dan biarlah Tuhan menyadarkan mereka. Bapa di dalam surga, kami teringat jemaat-jemaat kami di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, baik yang ada di rumah atau mungkin yang dirawat. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita juga menjalankan persembahan syukur. Mari kita angkat pujianku mau serupa Tuhan. Satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik kepadamu, karena Engkau telah memberikan segala yang terbaik untuk kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan sungguh dari hati kami dan senantiasa menjadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang berkati persembahan kami, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sang
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan yang dari Allah Roh Kudus boleh menyertai, memimpin, dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilahkan duduk mengambil saat teduh. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada Musa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Musa dan pelayanannya. Dan juga untuk ibadah minggu depan, tanggal 25 Juli akan bertemakan antara ortodoksi dan ortopraksi yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Fransli dari GKY. Kiranya jemaat sekalian bisa mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada minggu depan. Lalu pada hari Jumat 23 Juli akan diadakan persekutuan doa yang bertemakan Jemaat Allah Dasar dan Penopang Kebenaran yang akan disampaikan oleh Guru Injil Nanda Aprilia Hendra. Dan worship leader yang bertugas adalah Pak Joseph. Kiranya bisa mempersiapkan hati juga jemaat untuk mengikuti persekutuan doa. Selebihnya jemaat bisa melihat pada warta gereja untuk warta yang lainnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.